Pernah nggak kamu bertanya, kenapa negara ini begitu cepat ngesahin undang-undang yang ngejerat rakyat kecil, tapi begitu lambat, begitu alot saat harus mengatur para pejabatnya sendiri? RUU perampasan aset, mandek. Revisi LHKPN nggak prioritas. Tapi kalau soal pajak, pasal penghinaan pejabat, atau pembatasan kebebasan, gaspol. Hukum katanya alat keadilan. Tapi kenyataannya hukum justru sering jadi alat kekuasaan. Dan selama alat itu dipegang oleh mereka yang tak tersentuh, rakyat hanya bisa nonton dan kalah. Demokrasi harusnya memberikan kekuasaan ke tangan rakyat. Tapi di negeri ini, demokrasi udah dibajak oleh segelintir elit. Janji-janji politik hanya jadi iklan 5 tahunan. Setelahnya rakyat hanya angka, hanya suara, bukan lagi manusia. Lihat aja, pemilu dikuasai oleh uang dan citra. Partai-partai hanya jadi kendaraan politik para pemilik moral. Dan ketika terpilih, yang mereka pikirkan bukan nasib rakyat, tapi posisi dan juga proyek yang akan mereka kerjakan. Lalu kita bilang ini demokrasi. Ini demokrasi palsu. Demokrasi yang dikendalikan. Demokrasi yang dimanipulasi. Di atas kertas hukum itu adil, tapi di lapangan hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat kecil mencuri sendal di penjara. Pejabat korupsi miliaran cuma dipanggil jadi saksi, bahkan bisa jadi duta anti korupsi. Lihat aja RUU perampasan aset. RUU ini harusnya mempermudah negara menyita kekayaan hasil korupsi. Tapi sejak 2012 masih mandek. Kenapa? Karena karena yang harus disita adalah teman mereka sendiri. Ini gak mungkin lah. Lalu LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Coba deh cek, banyak yang gak jujur. Harta ngelonjak gak masuk akal, tapi KPK gak bisa berbuat banyak. Sementara rakyat dituntut patuh, transparan, disiplin, tapi penguasa penuh alasan, penuh kelonggaran. Mungkin kamu mikir, lalu apa solusinya? Lalu apa? Kita butuh lebih dari sekedar reformasi hukum. Kita butuh perombakan sistem. Demokrasi harus kembali ke rakyat, bukan partai, bukan juga dinasti. Jadinya kalau seleksi pemimpin bukan lewat popularitas, tapi lewat meritokrasi. Bayangkan kalau calon pemimpin harus lulus tes integritas, harus lulus tes publik, dan diseleksi secara terbuka, bukan lewat lobby-lobby partai. Bayangkan kalau pengelola harta pejabat bisa dipantau dengan blockchain yang transparan, otomatis, dan nggak bisa dimanipulasi. Apakah itu utopia? Mungkin. Tapi diam dan pasrah bukan juga solusi. Dan satu hal yang nggak bisa mereka rampas dari diri kita, kesadaran dan pengetahuan. Ketika rakyat melek hukum, melek politik, melek sistem, disitulah awal perlawanan dimulai. Kita nggak butuh pemimpin yang sempurna. Kita hanya butuh sistem yang adil, rakyat yang berani bersuara. Jangan diam, jangan cuma nonton. Karena selama hukum ada di tangan yang salah, maka keadilan hanya akan jadi dongeng dan pidato kenegaraan.